Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita melalui firman Tuhan akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman. Bahkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di pagi ini, di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 15 ayat 13 sampai yang ke-14. Saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan firman Tuhan pagi ini menyatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Itu kasih yang terbesar. Dan dikatakan juga bahwa kamu adalah sahabatku. Ini Tuhan loh. Tuhan bicara kepada murid-muridnya dan saat ini berbicara kepada kita, kamu adalah sahabatku. Wow. Kita dianggap sahabatnya, luar biasa kan? Ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini. Jadi kalau kita dianggap sahabat oleh Tuhan, perhatikan, pertanyaannya, maukah engkau menjadi sahabatnya? Yesus mau jadi sahabatmu, bahkan dia mengatakan, kamu adalah sahabatku ketika kamu mau melakukan apa yang kuperintahkan. Kamu mau melakukan firman Tuhan, maka kamu sahabat-sahabatku. Luar biasa. Dan sahabat di mata Tuhan itu punya pengertian lebih dari sekedar teman. Lebih dari sekedar berkawan. Tapi yang namanya bersahabat itu ibaratnya konco kental. Ya, jadi sampai pokoknya tidak ada sekat gitu loh. Saking eratnya persahabatan itu. Bahkan dikatakan seorang sahabat sejati, dia mau berikan nyawanya. Dan Yesus membuktikan itu. Yesus membuktikan dengan dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Nah, cowoknya kurang opo maneh gitu kan. Nyawanya diberikan. Loh, apalagi yang lain. Nyawa saja dia mau berikan. Apalagi cuman misalnya kita butuh berkat, butuh ini, butuh itu. Kita berdoa, Tuhan berkati aku ini, itu. Itu gak seberapa dibandingkan nyawa. Nyawa diberikan, maksud yang lain dia tahan-tahan. Jelas tidak. Itulah sahabat. Ya, Tuhan menjadikan kita sahabat. Nah, pertanyaannya, mau gak kita jadi sahabatnya Tuhan? Kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi pelaku-pelaku firman. Jadi bukan sekedar hanya sementing aku jadi wong Kristen jadi sahabatnya Yesus. No, enggak seperti itu. Perhatikan firman-Nya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, bagaimana ya? Mau enggak jadi sahabatnya Tuhan? Loh, jadi sahabatnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sampai mau memberikan nyawanya loh. Nah, sebetulnya kalau dibalik dari sisi kita, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita pun harus memberikan nyawa kita buat Tuhan. Artinya memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberi hidup dipakai Tuhan. Nah, itu baru namanya fair. Sahabat kok. Sahabat tuh nggak cari untuk dirinya. Sahabat itu mau berkorban untuk sahabatnya.
Yang namanya persahabatan seperti itu. Gak hitung-hitungan. Yesus gak hitung-hitungan dalam arti sampai dia nyawa aja diberikan kok untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya kita ini selamat. Dia mau mati. Itu sahabat sejati. Yesus sahabat sejati. Pertanyaannya, maukah engkau jadi sahabat sejatinya Yesus? Kalau engkau menjadi sahabat sejatinya Yesus, engkau mesti memberikan hidupmu kepadanya. Engkau mesti mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkannya. Itu baru sahabat sejati. Karena Yesus sudah memulai lebih dulu, ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita sebagai sahabat. Bahkan Tuhan mengasihi dengan kasih yang agape, kasih yang nyata luar biasa, yaitu dengan memberikan nyawa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita? Ya, jadi caranya adalah jikalau kamu jadi sahabatnya, lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, berarti kita semua adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Dan luar biasa kan jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Artinya kita punya tempat untuk kita curhat. Kita punya tempat untuk kita mengeluarkan mungkin beban hati, unek-unek. Kita punya tempat untuk bersandar. Kita punya tempat untuk kita istilahnya mencari perlindungan. Kita punya tempat untuk kita mendapatkan pertolongan. Nah, itulah sahabat. Gunanya sahabat adalah apa? Ya, saling. Nah, tuntutan Tuhan gak nuntut kita yang aneh-aneh. Cuma lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka engkau disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Ya, sahabat Yesus. Ya, Yesus mau menganggap kita sahabat. Lo bayangin, Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dia menyatakan dirinya sebagai sahabat kita. Mari responi ini. Tuhan menyatakan, aku adalah sahabatmu. Maukah engkau jadi sahabatku? Kan gitu ya. Artinya ini harus dua sisi. Jadi nggak bisa satu sisi. Tuhan lakukan sesuatu, kita nggak mau lakukan apa-apa. Itu namanya kita bukan sahabat yang baik. Ya. Kamu adalah sahabatku ketika kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Dan ingat, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah membuktikan itu. Berarti Yesus itu sahabat sejati buat kita. Karena dia mau mati buat kita supaya kita hidup. Dia mau mati untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Supaya kita selamat dan hidup kekal di surga. Nah, sekarang bagian kita. Karena kita adalah sahabat. Mari lakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia. Maka engkau adalah sahabat sejati. Dan kita dengan Tuhan menjadi satu sahabat yang erat. Sahabat sejati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa Engkau adalah sahabat sejati. Sahabat sejati adalah sahabat yang memberikan nyawa untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau memandang kami sebagai seorang sahabat. Biarlah kami pun demikian Tuhan. Kami mau jadi sahabat-Mu. Kami mau melakukan perintah-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk selalu memberi yang terbaik. Apa yang bisa kami kerjakan untuk sahabat sejati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sahabat, sekaligus juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.